Di dunia yang isinya informasi semua kayak sekarang ini, bisa bedain mana fakta dan mana opini itu wah udah kayak punya kekuatan super. Yuk kita bareng-barang asah kemampuan berpikir kritis kita. Coba deh, lihat dua kalimat ini. Yang satu bilang coklat terbuat dari biji kakao, satunya lagi bilang coklat itu makanan penutup paling lezat. Kedengerannya sama-sama bener ya, tapi cuma satu loh yang fakta. Nah, buat tahu jawabannya, kita mesti paham dulu nih, apa sih bedanya fakta sama opini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fakta dan apa itu opini? Jadi gini, fakta itu sesuatu yang ya solid. Sesuatu yang kebenarannya itu bisa kita buktikan. Ada datanya, ada bukti nyatanya. Sifatnya itu objektif. Artinya, siapapun yang ngecek, kapanpun dicek, hasilnya bakal tetap sama. Nah, kalau opini, ceritanya beda lagi. Ini sifatnya personal banget. Opini itu lahirnya dari pengalaman kita, perasaan kita, atau apa yang kita yakini. Makanya, opini itu subjektif dan bisa banget beda antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau kita jejerin gini, kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada fakta, bisa dibuktikan, objektif, basisnya data. Di sisi lain ada opini, nggak bisa dibuktikan, subjektif, dan basisnya perasaan atau keyakinan pribadi. Oke, definisinya udah dapat. Terus, gimana dong cara gampangnya buat bedain keduanya di kehidupan sehari-hari? Tenang, ada tes ampuh yang bisa kita pakai. Kuncinya cuma di 3 pertanyaan simple ini. Tiap kali kamu dapat informasi baru, coba deh tanyain. 1, ini bisa dibuktiin nggak? 2, ini objektif atau cuma perasaan doang? Dan 3, ada datanya nggak? Kalau jawabannya iya buat ketiganya, wah itu kemungkinan besar adalah fakta. Biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita langsung praktek aja? Kita coba pakai tes tadi ke sesuatu yang kita semua tahu. Batik. Oke, kita tes pernyataan pertama. Batik adalah seni tradisional Indonesia yang menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Coba kita tanya, bisa dibuktikan nggak? Jelas bisa. Kita bisa lihat prosesnya, kita bisa baca sejarahnya. Nah, ini berarti fakta. Sekarang, kita lihat pernyataan kedua. Menurut saya, batik itu sangat keren. Nah, coba deh perhatiin kata-katanya. Ada kata keren, seru. Apakah keren itu bisa kita ukur secara objektif? Kan enggak. Buat saya keren, belum tentu buat kamu keren. Ini murni penilaian pribadi. Nah, inilah yang namanya opini. Jadi, perbedaannya kentara banget kan? Pernyataan pertama itu menjelaskan sebuah proses yang bisa diverifikasi, detailnya objektif, itu fakta. Sedangkan yang kedua, isinya kata-kata penilaian pribadi yang sifatnya personal. Nah, itu opini. Oke, terus kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ini? Pentingnya di mana? Well, ini penting banget. Karena kemampuan ini adalah alat berpikir kritis yang kita semua butuhkan setiap hari. Serius, ini bukan cuma sekedar teori di buku. Kemampuan membedakan fakta dan opini ini beneran kayak kekuatan super baru buat kita di zaman sekarang. Dengan superpower ini, kita jadi nggak gampang kemakan hoax atau disinformasi yang seliweran di mana-mana. Kita jadi lebih pintar milih-milih berita, milih-milih konten, jadi tahu mana nih yang emang beneran kejadian dan mana yang cuma sekedar pendapat orang lain. Nah, sebelum kita selesai, coba deh kita renungin sebentar. Kita semua kan pasti punya keyakinan yang kita pegang kenceng banget ya kan? Coba tanya ke diri sendiri, ada nggak ya opini pribadi kita yang saking kita percayanya, sampai-sampai kita nganggap itu sebagai sebuah fakta. Merenungkan ini bisa jadi langkah awal buat kita jadi pemikir yang lebih kritis lagi.